kembali Bapak Ibu semuanya yang ada di Puskesmas. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara menghitung nilai SPM dari masing-masing Puskesmas, di mana data ini nantinya berguna bagi Puskesmas di seluruh Indonesia untuk menghitung insentif UKM. Sebenarnya data ini dihitung oleh Dinas Kesehatan. Jadi ada template Excel yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan untuk menghitung besaran capaian SPM dari masing-masing puskesmas yang ada di wilayah kerja Dinas Kesehatan tersebut. Jadi kita buka template-nya untuk perhitungan SPM seperti ini. Tabel indeks SPM ini, set ini adalah merupakan rekapitulasi berdasarkan yang set yang pada bagian sebelah kanan. Jadi ada P1, P2, dan P3. Ini maksudnya adalah Puskesmas 1, Puskesmas 2, Puskesmas 3, dan seterusnya. Jadi misalnya dinas kesehatan tersebut hanya membawahi 3 puskesmas. Jadi misalnya di sini dibuatkan hanya 3 set. Puskesmas ke-1, Puskesmas ke-2, Puskesmas ke-3. Tinggal diisi pada bagian atas. Misalnya pada Puskesmas pertama ini, nama puskesmasnya adalah Puskesmas Mawar, Kabupaten Jambu. Begitu juga misalnya puskesmas kedua, Puskesmas Melati, Kabupaten Jambu. Nah, seperti ini. Tinggal diisi pada bagian bawah indikator-indikator SPM yang diperlukan dihitung. Tentunya indikator ini biasanya adalah 12 indikator SPM yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tinggal Dinas Kesehatan meminta data dari puskesmas, masing-masing puskesmas berapa capaian pada bulan yang bersangkutan. Nah, jadi nilai SPM ini dihitung per bulan. Hal ini dimaksudkan karena perhitungan insentif UKM yang ada di puskesmas tersebut dihitung per bulan juga. Jadi, misalnya kita lihat pada template ini, dia pada bulan Desember, maka data SPM-nya adalah data SPM pada bulan Desember. Jadi, perhitungannya adalah per bulan. Kembali ke template-nya. Jadi hitungannya adalah per bulan. Jadi misalnya ini perhitungan pada bulan November. Bapak Ibu yang ada di Dinas Kesehatan tinggal mengisi data-data yang ada yang sudah diberikan oleh puskesmas berapa capaian yang didapatkan. Karena dia capaian setiap bulan, maka data yang ada di sini adalah data per bulan. Misalnya di sini adalah pelayanan ibu hamil. Ada 2 isian. Yang pertama adalah bumil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dan juga jumlah bumil bulan ini. Jadi bumil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar adalah hanya bumil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada bulan tersebut. Misalnya hitungannya pada bulan November, maka adalah jumlah bumil yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada bulan November. Demikian juga pada bagian bawah, jumlah bumil pada bulan ini adalah jumlah bumil yang berlaku pada bulan November. Misalnya saja Puskesmas Mawar ini jumlah target bumilnya adalah misalnya 100 dalam 1 tahun, maka jumlah bumil dalam 1 bulan adalah 100 dibagi 12, itu yang diisi di pada bagian ini. Jadi bukan 1 tahun. Pembaginya sama setiap bulan. Jadi misalnya di sini dia mendapatkan data bumil pelayanan sesuai standar adalah 50 pada bulan November misalnya. Lalu jumlah bumilnya adalah 78. Jadi sebenarnya target 1 tahunnya adalah 78 dikalikan 12. Nah, target Puskesmas Mawar ini untuk bumilnya adalah target 1 tahunnya adalah 936. Tapi pada bulan ini, bulan yang dihitung SPM-nya adalah hanya 78, jadi dibagi 12. Ini berlaku untuk seluruh untuk seluruh indikator SPM yang ada di bawahnya. Jadi ada 11 lagi yang lainnya, itu berlaku sama. Begitu pula pada indikator capaian adalah indikator capaian pada bulan yang bersangkutan. Hanya 1 bulan dihitung seperti itu. Nanti nilainya akan, jika telah diisi semua, akan berpindah pada bagian kolom sebelah kanan seperti ini. Nah, ini untuk pelayanan bumil, indikator pelayanan bumil nilainya 0,64. 0,64 ini adalah hasil dari pembagian E10 bagi E11. Jadi pembagian dari 50 dibagi 78 adalah pembagian dari jumlah ibu hamil yang mendapatkan sesuai standar pada bulan November dibagi target ibu hamil pada bulan November, dapatlah 0,64. Nilainya ini tidak usah diutak-atik karena ini telah ditetapkan oleh Kemenkes bobot dari masing-masing indikator. Jadi misalnya untuk pelayanan bumi itu bobot indikatornya adalah 9. Jadi tidak perlu kita ubah.
nanti dia akan menghitung sendiri pada bagian adjust-nya. Sama pada bagian bawah juga demikian, akan otomatis mengisi jika kita telah mengisi pada bagian sebelah kiri. Jadi kebalikan pada insentif UKM, jika kita mengisi sebelah kanan maka dia otomatis sebelah kiri. Sebaliknya pada insentif pada bagian capaian SPM diisi pada kolom sebelah kiri, maka otomatis akan mengisi pada kolom sebelah kanan. Setelah diisi, nilainya yang didapatkan adalah 0,24. Nilai inilah yang akan masuk ke dalam set nomor 1 tabel indeks SPM ini. Dia akan otomatis mengisi untuk Puskesmas Mawar 0,24. Inilah yang datanya diberikan kepada masing-masing puskesmas yang nantinya diisi dalam template SPM. Template pembagian UKM khususnya pada kolom capaian SPM. Itu maksudnya. Untuk dinas kesehatan yang membawahi lebih dari 3 puskesmas, tentunya tinggal menambah set yang bersangkutan. Misalnya di sini ada 3 set, ada 12 puskesmas yang dibawahi, maka tinggal menambah 9 lagi. Jadi ada P sampai P12, P1 sampai P12. Nantinya di sini akan dibuat link supaya dapat langsung otomatis mengisi sesuai isian yang ada di dalam set-set di sebelahnya. Demikian penjelasannya, semoga berguna bagi Bapak Ibu semuanya, baik yang terlibat dalam perhitungan SPM di puskesmas maupun di dinas kesehatan. Tentunya bagi Bapak Ibu, misalnya dinas kesehatan terlambat menghitung, Bapak Ibu mungkin sudah dapat, Bapak Ibu yang ada di puskesmas dapat menghitung sendiri nilai capaian SPM-nya dari data-data yang telah ada di puskesmas. Walaupun ini masih belum akurat, tentunya nanti insentif UKM yang dihitung itu akan dibawa juga ke dinas kesehatan untuk diverifikasi. Jadi tidak ada salahnya bagi Bapak Ibu yang dari puskesmas untuk menghitung sendiri indeks kinerja SPM-nya jika dirasa dinas kesehatan mungkin terlalu berat untuk menghitung, terlalu banyak. Bapak Ibu dapat membantu menghitung untuk indeks SPM ini. Sebab nantinya juga akan sampai ke dinas kesehatan untuk memverifikasi perhitungan secara total untuk insentif UKM. Mudah-mudahan info ini dapat berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Sekian dan terima kasih.
tenaga kerja.